Ikan lele makan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan materi Kerajaan Islam Gorontalo yang beranggotakan Saya Ganesar Begustaman dari absen 13. saya Devianus Kemayuri, absen 8. Saya Dimata Soleha, absen 27. Saya Naimah Hizir Syedadolai, absen 25. Ya, Selamat menyaksikan. Kerajaan Goa berdiri sekitar tahun 1320 di wilayah Sulawesi Selatan. Awalnya kerajaan Goa dibentuk dari penyatuan 9 komunitas adat yang disebut Bate Salapang. Raja pertamanya adalah Tumanurung Bainea yang dipercaya sebagai tokoh setengah mitos yang turun dari langit. Pada abad ke-15, kerajaan ini sempat terpecah menjadi dua akibat konflik perebutan tahta antara dua putra raja. Satu mendirikan kerajaan Goa dan satu lagi kerajaan Talo. Namun pada tahun 1565, kedua kerajaan ini kembali bersatu melalui kesepakatan bernama Rua Karaeng Sereata yang berarti dua raja satu rakyat, dengan sistem pemerintahan di mana raja berasal dari Goa dan perdana menteri dari Talo. Lokasi Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo terletak di daerah Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya yang bernama Makassar atau dulu disebut juga sebagai Ujung Pandang. Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun Indonesia bagian barat. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu antara tahun 1653 hingga 1669. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Keberhasilannya dalam mengelola perdagangan di wilayah Indonesia Timur menjadikan Makassar sebagai pusat ekonomi yang kuat. Pada masa ini, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Prestasi Kerajaan Goa Talo di masa kejayaannya antara lain yang pertama berkembang menjadi negara maritim, maju di bidang pendidikan dan kebudayaan Islam, menggelar perlawanan terhadap VOC, mengelola perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Berikut adalah detail sistem pemerintahan Kerajaan Goa Talo. Yang pertama, ada Raja Goa Talo. Sebagai penguasa utama, Raja Goa Talo memiliki otoritas tertinggi dalam pemerintahan dan pertahanan. Raja Talo menjabat sebagai Perdana Menteri atau Pungku Bumi. Raja Talo berperan sebagai penasihat utama bagi Raja Goa Talo dan membantu dalam pengelolaan pemerintahan sehari-hari. Kerajaan Goa Talo mengalami kemajuan pesat di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Pada bidang sosial, masyarakat terbagi menjadi 3 kelas: anak karaeng atau bangsawan, maradeka atau rakyat biasa, dan atna atau hamba sahaya. Masuknya Islam membawa perubahan dalam kehidupan sosial. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, Goa Talo berkembang sebagai kerajaan maritim dengan perdagangan sebagai tulang punggung ekonomi. Beras menjadi komoditas utama dan perdagangan berjalan tertib, melibatkan pedagang dari berbagai negara. Yang terakhir, di bidang politik, puncak kejayaan Hasanuddin yang dikenal karena perlawanan terhadap VOC. Terletak strategisnya menjadikan Goa Talo pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara. Kerajaan Goa Talo mengalami kemunduran saat VOC berhasil menguasai sebagian besar kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi. Sultan Hasanuddin, pemimpin Kerajaan Goa Talo, lalu berupaya melakukan perlawanan dengan dibantu oleh kekuatan seluruh kerajaan Indonesia Timur dan peperangan pun terjadi. Akan tetapi, VOC menambah jumlah pasukannya yang sangat banyak, membuat Kerajaan Goa Talo semakin terdesak. Pada akhirnya, di tahun 1667, Kerajaan Goa Talo mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya yang merugikan kerajaannya. Perjanjian Bongaya inilah yang menjadi awal keruntuhan dari Kerajaan Goa Talo. Lalu ada peninggalan Kerajaan Goa Talo, meliputi benteng, istana, masjid, dan kompleks pemakaman. Yang pertama ada benteng. Benteng Fort Rotterdam, peninggalan paling populer yang masih sering dikunjungi wisatawan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Imanirigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Yang kedua ada Benteng Somba Opo, peninggalan yang dibangun pada masa kepemimpinan Daeng Matantre Karaeng Tumapa Risi Kalona. Benteng ini pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan.
Yang kedua, istana. Istana Balalompoa, istana yang pernah menjadi kediaman para raja Goa. Istana ini terletak di desa Sunggu Minasa, kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Yang kedua, Istana Tamalate, salah satu peninggalan kerajaan Goa Talo. Yang ketiga ada masjid. Masjid Katangka yaitu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dibangun pada tahun 1603. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Al-Hilal. Kerajaan Goa Talo dipimpin oleh banyak raja. Di antaranya, yang pertama ada Daeng Mantarane Karaeng Tumapa Sri Kolona, pendiri kerajaan Goa Talo. Yang kedua ada Tumap Pelangga Raja Goa Talo dari tahun 1546 sampai 1565. Yang ketiga ada Tunji Jalo Raja Goa Talo dari tahun 1565 sampai 1590. Yang ketiga ada Tepu Karaeng Daeng Parabu Tini Pasulu Raja Goa Talo dari tahun 1590 sampai 1593. Sultan Alauddin Raja Goa Talo dari tahun 1593 sampai 1639. Yang ketiga ada Sultan Maluka Saidin Raja Goa Talo dari tahun 1639 sampai tahun 1653. Sultan Hasanuddin Raja Goa Talo dari tahun 1653 sampai 1669. Sultan Amin Hamzah dari tahun 1669 sampai 1674. Raja Sultan Muhammad Ali dari tahun 1674 sampai 1677. Sultan Abdul Jalil dari tahun 1677 sampai 1709. Raja Patinggolang Raja Goa Talo yang dijuluki cendekiawasan dari Kerajaan Makassar. Sekian penjelasan materi dari kelompok 9. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.